Sobat Saka, jumpa lagi dengan saya Raihan Firdaus dan saya Dita Ayu Tiffany di podcast Wibana Widya Bakti Nagara Jayala Semarang Saka. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yaitu Bapak Aris Susanto dan Bapak Anang Ma'ruf. Selamat datang di podcast kami, Bapak Aris dan Bapak Anang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Pak Aris, Pak Anang, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Masih sibuk, masih langsing. Terus saya langsing. Masukkan jurusan. Ya, dengar-dengar Pak Anang ini dulu muridnya Pak Aris ya Pak? Betul sekali. Ya. Dulu saya muridnya Pak Aris, Diago ya Pak? Ya, kadang-kadang saya akui, kadang-kadang tidak. Nah, kalau dia diakui milih orang lain, kalau nggak bisa milih kita. Kalau ingin tahu ya Pak, menurut Pak Anang ini Bapak Aris itu seperti apa Pak? Kalau menurut Pak Anang dulu dalam mengajar atau seperti apa? Bisa diceritain. Dulu saya ketemu Pak Aris pertama sebagai pembina kalau ngajarnya waktu itu kita sedikit. Jadi lebih sering ngobrol lah kita di event pramuka sama teman-teman. Ya kalau sosok Pak Aris bagi saya ya sudah saya anggap sebagai apa ya? Kalau kakak yang memotivasi sekali sebagai kakak. Terus kesan Pak Anang terhadap Pak Aris gimana? Kesannya luar biasa. Pas saya dulu Pak, saya di Pramuka karena masih dahulu awal-awal Pramuka dari beliau Pak Aris sering diberi motivasi, diberi masukan, ya nanti ke depannya kita ya, kalau pesan saya sebagai kakak pembina, sebagai kader, sebagai guru juga. Terus waktu dulu Pak Aris tuh pernah marah nggak sih Pak? Kalau marah tidak pernah marah Pak Aris. Benar ya Pak Aris? Tidak pernah marah ya. Tidak pernah marah yang tidak marah ya. Gimana maksudnya Pak? Ya intinya ya marah dalam porsi tertentu. betul sekali benar Pak Aris. Nggak sampai pukul, nggak sampai nendang. Gitu dia lah. Justru marahnya Pak Aris itu ketika memang bahasa itu menjadi tidak seperti sesantai biasanya itu kita sudah tahu ya Pak Aris itu lagi. Cuma dia tidak marah sampai kita marahnya marah yang sangat-sangat dewasa dan dewasa. Terima kasih. Nanti lagi Setiap kalimat baik nanti salah. Kalau Pak Aris sendiri, bagaimana Pak perasaannya yang dulu bersama Pak Anang sebagai murid ya Pak tentunya, dan sekarang menjadi partner guru di sekolah SMA Negeri 1 Kayu? Ya, setiap guru itu harus selalu siap bahwa suatu saat nanti siswa-siswinya itu akan menjadi apa saja. Ya, jadi kalau waktu itu ketika Pak jadi murid saya, ya tentang murid saya, tapi saya harus siap suatu saat nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, Pak akan jadi apa? Itu saya harus mempersiapkan. Sama seperti saat ini kalian murid saya, ya saya harus siap kita besok 10 tahun jadi istri bupati atau apa, ya saya harus siap. Saya jadi kepala dewan, saya juga harus siap. Ya, bisa termasuk kalian juga. Ketika suatu saat nanti kalian jadi seseorang ya, punya jabatan tertentu, kembali nanti ketemu dengan bapak ibu, ya kalian juga tetap menganggap beliau itu adalah guru kamu, menganggap kamu orang yang pernah memberi warna dalam kehidupan kamu, memberikan transfer ilmu kepada kamu. Jadi ketika Pak Anang datang ke sini, kemudian melamar jadi guru, kemudian bersyukur sekarang jadi kakak, kemudian lulusan muda itu, saya bersyukur. Ya, ternyata sedikit banyak kami sudah berhasil mencetak pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan mau kembali ke pangkalan
dari alma mater membesarkan sekolah kepada adik-adik dan seterusnya, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi saya harapkan kepada seluruh anak-anak, besok kalau kalian sudah besar, sudah terjun masyarakat, jadi apapun itu, jangan sampai kemudian ketemu bapak ibu guru menjadi pribadi yang berbeda. Sekalipun dirimu belum berhasil, misalnya kalau masih hanya sekedar rakyat jelata, saya bilang, kemudian ketemu gurunya sembunyi, kemudian tidak berani menemui, kemudian ada rasa malu, minder, itu nggak pas. Ya misalnya kita ketemu jadi ada Pak di sana, kita sudah berhitung anak 3. Saya dulu seorang ketua OSIS, tapi ini ternyata nasib saya hanya biasa-biasa aja, jualan gorengan, jualan cireng, apapun dirimu. Kamu tetap murid saya, kamu tetap anak saya. Justru itu kesempatan yang baik. Oh ada Pak Anang di sana, ada Pak Aris di sana, aku tangkap kamu. Supaya apa? Kalaupun Pak Aris, Pak Anang nanti ketemu saya melihat keadaan saya yang seperti ini, beliau memberikan reaksi yang baik. Ya, teman kamu dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin untuk siji. Ya, tahu mungkin saat kita seorang guru yang heboh yang punya prestasi baik sekolah nasib seperti ini, saya tidak akan mengatakan itu. Justru ketika melihat keadaanmu seperti itu, saya akan tidak berikan reaksi buat kamu. Tak tunggu kita tahun depan kehidupan kamu berubah menjadi lebih baik. Itu saat yang momen yang baik untuk ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan anak ibumu. Mohon doa. Jadi jangan melarikan diri ketika kamu bertemu dengan bapak ibu dengan alasan iseng, dengan alasan malu, dengan alasan dirimu kondisi tidak layak atau no. Ya termasuk ketika kamu berhasil di ya apa lo guru SMA, kalau dosen itu ya tak parani, kalau cuma udah guru SD SMP SMA saya nggak peduli, kamu salah, kamu salah. Justru orang-orang yang peduli sama kamu itu mohon maaf ya tidak menafikan peran dosen di dulu kamu ketika kamu TK, SD, SMP, SMA itu orang yang paling dekat dengan diri, termasuk contoh Pak Anang ini ya di kelas mungkin ya hanya hubungan antara guru dengan murid, tapi ketika di luar kelas di kegiatan kepramukaan berdasarkan langit beralaskan tanah kita hidup bersama, banyak cerita yang bisa kita gali di situ. Kita pendapat Pak, begini bagaimana, di situlah terjadi hubungan yang baik. Ya, dan lebih dari itu, bukan hanya sekedar murid dengan guru, tapi bisa juga adik dan kakak. Apalagi jarak usia kami kan hanya sekitar setengah tahun ya. Dilihat dari batuknya ini kan, ya lain di bulan Februari, ya saya Februari tanggal 28 ya, saya tanggal 29. Jadi saya baru umurnya masih muda karena saya 4 tahun sekali baru 6 tahun. Wah, anak ya? Iya, 29 Februari kan nggak sembarangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika saya bertemu lagi dengan anak di sini, menjadi teman sejawat saya, teman sekerja saya, ya ada enaknya. Bagaimanapun saya lebih senior di sini kan, gitu. Anak saya butuh ini, tolong dibantu ya, nggak berani nolak. Betul. Pak Aris yang ini senior saya, kakak saya, masuk terus. Demikian juga mungkin dia juga merasa ayam. Nanti tanya sendiri, bagaimana bisa bekerja satu kantor dengan senior, dengan dia dianggap kakaknya itu akan ada waktu itu rasanya gimana? Bila sedekat ini dengan kerja bareng, makan pihak-pihak bareng, kita makan pecel bareng. Walaupun selama ini saya yang bayar terus. Itu kan senior ya, saya ngajak kan bayar kan gitu. Saya menunggu kapan karena Danang ini ngajak saya sarapan udah sih bayar, saya sedang menunggu. Mungkin momennya setelah ini. Semoga. Kita juga ya. Tapi ya Pak. Siapa? Tapi tak cecek. Siapa? Nah, tadi kan Pak Anang sudah menggambarkan sosok seperti apa. Sekarang Pak Aris, gimana kesannya terhadap Pak Anang selama Pak Anang menjadi siswa SMA di satu lain, terutama di kepramukaan? Kalau di kepramukaan sih oke Pak. Ya, baik mana yang bertanggung jawab, disuruh apa berangkat, ya. Jadi ketika sama libur, bagian kalah-kalahan, kerjaan sama senior. Kan dulu kecil, waktu SMA kecil. Ya, atau bukan tidak sebesar ini, kecil itu kurus gitu ya. Kok nggak nampak kalau itu makhluk sejenis manusia
dikasih tugas tanggung jawab apapun dikerjakan dengan baik. Itu kalau di pramuka. Tapi kalau di pelajaran di bahasa Inggris normal, nggak bunyi, orang nggak mau maju ya maju, orang garang gitu ya, karena nggak bisa. Sampai di program yang banyak pengembangkan, misalkan. Ya, setiap orang ada plus minusnya, ada plus minusnya, dan saya menerima. Anak saya, adik saya, anak kamu ini ya. Jadi apa dia? Muhammad Anamaru. Kakaknya itu juga itu sini, ya murid sini, murid saya, senior pramuka juga, aktivis juga. Ya, jadi dengan keluarganya Pak Anam ini cukup dekat, sudah kenal saya dulu dan cukup kenal dan ada. Jadi secara umum anak baik untuk tanggung jawab. Ya, dan kalau sekarang saya sudah insecure karena sekarang zamannya IT gitu. Iya, Ya, yang kenapa anak? Iya, sudah mulai dulu modern, mulai tahun-tahun ini yang tua-tua, yang sepuh-sepuh yang nggak bisa berbuat apa-apa, sudah jelas sama aja. Ini apa yang dulu ya, karena mendekati 50 tahun ke atas ini, apa yang sudah kesulitan untuk banyak. Tapi ini ditolong sama muda. Karena harus ada apa-apa yang tidak bisa selesaikan, makanya kita tolong ini. Ya, mesti ya siap. Orang ngomong, aduh minta maaf Pak, saya nggak ada waktu. Ini ngomong ya, pas kos, terima kasih. Wah ini negatif. Ya kurang lebih seperti itu untuk kondisi pangan dan sampai sekarang kita menjadi partner yang baik. Kita bersama-sama di kesusahan, ada orang Jawa Kuno, di Pasar Kesusahan. Dan kita berlima ya. Saya, ada Rahman, Tianto, ada Pak Indra, ada Pak Sabu, ada Bu Yusuf. Ya, ini juga berenam, makanya semua kegiatan kalian, kegiatan OSIS, kegiatan kesiswaan, ketertiban dan seterusnya, ya tidak ada habisnya. Kalau saya spesialis di masalah kasus. Kalau Pak Anas bahasa apa? Saya di koordinator umum. Tidak terasa, tidak nyala juga ya. Kita kembali lagi ke sana. Iya, saya bersyukur. Dulu di pramuka jadi saya. Ketika Jadi ya bisa jadi bilang cucu saya ada di rumah, dia bersama dengan BSD. Maksudnya ada kalanya ketika kamu bekerja, kamu membutuhkan suatu teamwork yang bagus ya. Jadi kalau kamu merasa cocok, karena berdua merasa cocok bekerja sama, itu lebih baik. Hasilnya lebih maksimal daripada ketika kamu bekerja dengan orang yang tidak sehati dengan kamu, tidak pas dengan karakternya berbeda dengan kamu, jumlah dan seterusnya, yang tidak seirama dengan bekerja, itu akan merepotkan tim. Jadi makanya besok suatu saat kamu di institusi, di suatu lembaga, atau kemudian kamu dipindahkan ke tim yang lain karena ada satu regulasi yang kurang atau rolling, ya kamu harus bisa menyesuaikan itu. Ya, karena tim work itu akan mempengaruhi kinerja tim itu sendiri. Jadi kalau ketika misalnya Mbak Dita, saya kasih divisi A, saya pasti akan silakan pilih anggotamu sendiri. Karyawan ada divisi B, silakan pilih anggotamu sendiri. Saya kalau misalnya jadi pemimpin, saya akan memberikan ruang itu, karena kalau misalnya saya paksakan Kak Dita A, Kak Ryan B jadi satu tim, belum pada tidak cocok, bisa. Kan kita musuhan. Oh gitu ya. Kita musuhan. Bersaing. Iya. Saya nggak tahu ini siapa. Musuh dalam keranjang. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, yang masalah kesan saya. Nah, semuanya baik, sampai hari ini baik. Kemarin mereka mau nikah, kok nggak nunjuk saya, tidak kaget. Tiba-tiba dikabari. Oh. Wah, kalau hari ini, semua orang biar ceritanya. Ceritanya panjang, dan sampai sekarang tidak diceritakan. Sampai sudah. Ya. Diceritain di podcast ini boleh. Oh, jangan. Jangan. Nanti Bu Resti nanti. Tidak menyenangkan, tidak pas. Jadi momen yang lain. Iya, siap. Ini kita pindah ke Pak Ana lagi. Kalau boleh diceritakan sedikit nih ya Pak, ada
ada kisah menarik apa yang paling Pak Ana ingat, yang paling berkesan tentang Pak Aris sendiri itu seperti apa? Untuk kenangan ketika dengan Pak Aris banyak sebenarnya Mbak gitu. Kayaknya Pak Aris juga mungkin ada yang beberapa yang rumah. Cuman kenangan yang paling banyak saya torehkan dengan Pak Aris memang di Pramuka. Karena memang dulu saya itu seringnya nembung Pak Aris itu di sana. Karena beliau saat itu di stasiun itu. Ya, saya di stasiun. Jadi ketika teman-teman membutuhkan barang yang harus dipinjam, padahal saya tidak sangka saat itu perlengkapan atau perlengkapan yang ditemui Kak, pasti saya dengan Pak Aris itu dekat dia Pak Aris mau pinjam soal, ya pasti Pak Aris. Karena memang mungkin saya dari situ dilihat tanggung jawabnya yang sudah mempercayai saya. Terima kasih sebelumnya Aris dulu itu menjadi nilai positif saya di Pramuka ketika teman-teman butuh sound, butuh mix secara mendadak tanpa surat, kalau saya yang minta tolong ke Pak Aris dipinjam. Hanya itu yang salah satu. Kemudian yang kedua, sering ketika kegiatan berakhir kita pasti ada sarjana. Memang ketika ada sarjana itu Pak Aris sering ketemu kami. Bahkan saya sendiri sering jemput bola Pak Aris tanya kegiatan. Saya tidak di Pramuka saja, saya kadang di OSIS, saya di OSIS juga, di Irmas juga, pecinta alam juga. Siluman berarti ya Pak? Iya, siluman ya Pak. Siluman Ya, memang dulu anak-anak kita itu aktivis semua. Betul sekali. Jadi kalau aktif di Pramuka, aktif juga di OSIS, aktif juga di kegiatan yang lain termasuk Sakapala. Itu kan kita punya satu organisasi kita alam. Ya mungkin sekarang sedang vakum karena biaya dan seterusnya. Rata-rata itu kan kalau pergi kemana, mau kemana kan biaya semua. Sekarang kan tidak boleh mengada-ada. Jadi kita sering juga bersama dengan dari puncak gunung ya maksudnya. Iya. Dan saya dulu waktu masih lancing, saya sering. Kuat berarti ya Pak Aris? Ya. Kuat tapi Kayaknya kuat. yang bawa beban saya Pak. Pak Aris bawa tinggal badan. Saya biasa di belakang. Tim penyapu. Pasukan tim penyapu ya sama bersih kalau juga. Biasanya saya sama Pak Darul. Ya dulu waktu guru-guru kalian masih single kan, ada Pak Tri Budiarso, Pak Rudi juga kemudian Pak Toto yang pindah ke Tanah. Ketika Pak Toto melihat ini sama Pak Agus Budi, terus ini Pak Ari, mereka kan sama. Jadi kalau kamu tanya Pak Aris pernah minta kemana aja, ya saya bisa jawab. Kemana aja Pak? Aku boleh tahu Pak. Ya kalau sekedar Muria, kemudian Bisa Sonolindo dan seterusnya itu langganan atau saya itu sudah kayak terjauh kita lalu 2 kali ya kayak. Aris sedikit kenapa ya? Oh iya, lalu 2 kali lewat jalur yang berbeda, satu dari Cemoro Sewu sama Cemoro Ngandang. Kalau ke Ungaran itu setiap pelantikan ganti reok, Sakapala pasti ke Ungaran. Ya dulu waktu masih langsing, sekarang sudah nggak sama. Ya mungkin kalau gunung-gunungnya hanya gunung kendeng gitu mungkin ada Pak. Kalau gunungnya sudah setinggi itu. Iya. Ada yang kembali lagi menyambung ke Pak Akan nanti ya. Jadi gini ya, kalau kamu suatu saat punya jabatan, punya kekuasaan, punya kemampuan, gunakan itu untuk memaksimalkan yang ada di sekitar. Jadi bukan waktu saya ngaji no bisa enggak, bukan. Jadi ketika saya ada pesan keras, saya bisa membantu siapapun, saya akan ya, mumpung saya bisa membantu di pos itu. Jadi itu yang menjadi prinsip salah satu prinsip hidup saya, sehingga ketika saya bisa membantu orang, saya akan ketika saya bantu proses saya akan proses. Ketika saya membantu yang lain bisa, saya akan manfaatkan jabatan orang mumpung bisa nolong. Jadi jangan sampai ketika kamu punya jabatan terus kamu simpan itu hanya untuk dirimu sendiri, untuk kesombonganmu, tidak membantu orang lain. Jadi kalau ada yang datang ke saya di posisi itu, Pak kita tolong, nanti saya mumpung saya bisa. Nah ketika suatu saat ada orang minta tolong ke saya dengan saya tidak di posisi itu, saya akan jujur, mohon maaf saya tidak di posisi itu lagi, saya tidak di posisi itu.
jadi ya gampang itu nanti saya bisa bantu, nanti saya hubungkan dengan Pak Anang, beres kok, nggak perlu seperti itu. Kalau iya, kalau kamu tidak, kalau bisa bantu lah, kalau kamu nggak bisa katakan, jangan memphp siapa, jangan diharapkan. Itu salah satu contoh yang sehingga itu mungkin membuat anak-anak didik saya merasa dekat, merasa terkesan. Saya nggak pernah dibuat repot sama Pak Aris misalnya. Kalau yang lain misalnya ya harus pakai surat izin, pakai surat pinjaman barang atau terusnya, lalu tanda tangan oleh Pak Budek terbaru apa segala macam Pak Budek, karena dibutuhkan. Nggak seperti sekarang asalkan kenal, pakai aja pinjam sana pinjam sini, pas ketika kita butuh alat di sini hilang semua, nyari lah. Dulu nggak bisa. Seperti itu. Ya harus ada izinnya, yang kepada siapa, dikembalikan ada berapa, atau berapa, itu kan agak marah. Nah, saya ngomongin itu lah, ya urusannya nggak cuma ngomongin gituan, mengulang. Ya, saya bukan hanya ngomongin prokes, saya bukan hanya ngomongin kesiswaan, saya kan ngajar juga. Jadi tolong itu dimaklumi hal yang seperti itu. Nah, tapi bukan berarti ketika kamu diberikan kemudahan dan jatuh nyepelek gampang itu urusanmu, aku kalau Pak Aris kenal beres lah, akhirnya diletek ya, nyepelek mau sampai itu mesti tolong, malah kamu seperti itu barusannya seperti itu. Ketika kamu diberikan privilege, diberikan kemudahan, gunakan kemudahan itu termasuk jawab hal yang baik, jangan terus satu lagi hal yang membuat saya terkesan, ini yang dulu pas lulus masa-masa kelulusan seperti saya itu dulu pernah kita sowan ke rumahnya Pak Aris, kita sharing-sharing terkait dengan itu kuliah gimana. Saat itu tibalah di giliran saya tanya ke Pak Aris, Pak saya tak kuliah gimana. Saat itu memang sebagai siswa yang memang tidak terlalu aktif di sekolah, saya tidak terlalu cerdas, tidak terlalu pintar, saya belum sadar ketika itu Pak Aris bilang kuliah itu ada dua, sekolah juga pintar kan itu itu yang membuat saya sadar ternyata usaha saya itu harus lebih akhirnya dengan itu terpacu dulu SNBT kan, dulu kan SNBT ya sekarang dulu kan SBMPTN ya Pak, itu tidak lolos, akhirnya ya terpacu lagi dari motivasinya Pak Aris. Ternyata memang kurang dari situ, tes gagal lagi dicoba. Ternyata memang menyadarkan saya Pak, ternyata memang posisi saya, porsi saya, pengetahuan saya, kecerdasan saya, kemampuan saya pribadi itu masih mungkin dibilang tidak biasa. Ya, kamu berada di level itu, betul. Gunakan levelmu itu untuk mencari peluang ya. Dan ada budaya yang bagus loh, saya akan kasih. Jadi dulu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu setiap lebaran itu anak-anak aktivis soal semua keliling semua ke Bapak Guru. Jadi mohon maaf ya, saya nggak sombong, itu sampai di rumah itu naik terima teh botol 10 krat habis, Fanta 10 krat habis untuk mempeni anak-anak yang main di rumah. Ya, jadi nanti kelompok pramuka ada sendiri, kelompok saja sendiri, anak ilmuwan ada sendiri, apa-apa ada sendiri. Kadang-kadang yuk bareng mereka janjian, ratusan orang itu datang ke rumah di jam itu, di hari yang itu. Dan kita layani semua, kita ngomong, saya memberikan beberapa nasihat. Jadi seperti itu bentuk kedekatan guru dengan siswa, bentuk siswa menghargai menghormati gurunya, bentuk siswa membutuhkan ya nasihat, saran, pejangan buah dari guru. Itu momen yang luar biasa, dan sejak COVID 2019 sampai sekarang itu nggak muncul lagi. Kayak ya seneng-seneng guys. Kemarin saya main kok. Oh ya. Kemarin saya main. Nah, malah kalau yang main ya angkatan kalian hanya 10 orang, 15 orang, kan seperti itu. Dulu sampai ratusan, betul. Antara ini berapa kali? Sampai dulu tuh mau cuti harus izin dulu. Betul. Bahkan alumni sudah kuliah itu aja masih menghubungi adik-adiknya kapan berkunjung ke Bapak Guru, kami gabung. Betul. Itu budayanya apa?
Dan sekarang mulai luntur, saya nggak tahu kenapa, apa karena COVID, apa karena memang generasi sekarang sudah berubah Karena teknologi. Ya, Namanya lewat ya. Maaf. ya, setiap angkatan memang ada cirinya, tapi kalau untuk adat istiadat yang lain, saya sarankan untuk seperti itu. Kecuali kalau itu banyak budayanya, ya nggak usah. Kalau itu hal yang baik, kenapa tidak dulu? Kenapa dipertahankan? Itu masukan buat siapapun yang nanti menonton podcast ini. Ya, saya bersyukur, terima kasih. Ya, banyak anak-anak yang seperti itu dan masih mempertahankan adat yang baik. Tapi dari katakanlah 1.300 anak yang datang ke rumah hanya sekitar 10-15 orang, berapa persen? 1-2% nggak ada. Itu sangat mengerikan untuk generasi seperti itu. Tapi Pak Aris masih ke Perdas ya? Oh, saya setiap plus 3 selalu Perdas. sudah tetangga segala macam. Bisa kita salingan. Oke, teman-teman nanti kalau lebaran main ke Pak Aris ya. Kita Pak Anang juga jangan lupa. Ya, di depan rumah masih banyak daun nangka. Nah terus info nih, Pak Aris di rumah tuh banyak sekali ayamnya. Kemarin saya sama teman-teman F7 main rumah Pak Aris dikasih 3 ekor ayam. Itu besar-besar semua loh. Nanti bisa ke Pak Aris ya. Masuk aja. Mati ya. Ayamnya nenek masih. Ayamnya nenek masih ada sekitar 2. Nah itu masih banyak ya. Ya, nanti kapan-kapan Bisa diatur. Bisa diatur. Kalau Pak Anang sendiri selama menjadi siswa kesan yang nggak terpantau Pak. Yang pasti kesan yang tak terlupakan selesai masa studi di sini lulus itu memang menjadi hal yang menyenangkan karena dulu ada ujian nasional. Oh gitu ya. Ujian nasional dan paket baru itu baru ada uji coba paket 20 paket itu satu kelas itu paketnya beda-beda. Mas Naya dan Mbak Tita tidak pernah merasakan yang ujian Iya. nasional. Jadi setelah ujian nasional selesai kita dapat kategori lulus itu hal yang melangkahkan sekali untuk pemerintah. Selain itu ya hal yang memang menjadi pengalaman, menjadi hal yang istimewa tetap di teman-teman aktivis. Karena memang di situ juga perusahaan kita. Dengan pembina pun kita benar-benar dekat. Tidak hanya sekedar kita kamu pembina, saya murid. Jadi sudah seperti keluarga ya, seperti organisasi. Kalau kita punya kegiatan pun kadang-kadang kita misalnya kita ada bakti sosial, pertama di mana? Di Sangkar Bu. Nah, itu nanti kita bisa 2 hari 2 malam di situ. Jadi kita tahu betul rumahnya yang dituju itu seperti apa. Sampai sekarang sama saya pernah duduk di Tambahan Joko, saya pernah duduk di rumah Kasusi Socan itu yang di Barat. Nah itu memang kedekatan seru, tapi ya repot. Kalau dulu yang sudah sepuh, sudah bukan keluarga ya repot memang. Tapi kalau yang masih muda, yang punya jiwa petualangan dan seterusnya, suka outdoor kegiatan, fun-fun aja gitu. Sekarang Pak Aris. Ya, saya sebenarnya sih secara keinginan tuh ya seneng. Cuma apa ya, di sini kan udah nggak kuat. Gampang masuk angin, kehujanan sampai rumah batuk pilek. Tidurnya mulai. Ya, tidur mulai berkurang. Ya rata-rata memang di usia 50-an itu kan tidurnya sudah mulai berkurang. Ya, faktor usia nggak bisa ditiru. Ya, harus diikuti aja. Saya uang. Usia faktor uang, waduh. Nanti suatu saat ya semua akan mengalami masa-masa keemasan. Saya doakan setiap kalian. Ya, ini ngomong-ngomong tentang nasihat tadi ya Pak Anang dari Pak Aris tadi banyak sekali nasihat-nasihat yang memang sudah diingat Pak Anang dan memang sangat berkesan bagi Pak Anang. Dan saya juga ini bertanya tentang nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru yang sampai sekarang masih diingat kalau Pak Anang itu siapa dan apa nasihatnya hingga saat ini masih terngiang-ngiang dan berkesan sekali bagi Pak Anang. Kalau nasihat dari kita, dari saya sendiri, nasihat itu datang hampir semua Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu,
Cuman karena tadi yang sebutkan Pak Aris memang ketika itu momennya yang merubah pola pikir saya. Tapi kalau Bapak Ibu semua pasti di kelas memberikan nasihat. Apalagi saat itu saya aktivis, saya masuk ke kelas sini rapat. Ketika masuk sekali masuk kelas pasti kasih nasihat. Yang pertama pasti terkait dengan pembelajaran, nilai itu pasti gitu. Kalau masa depan Bapak Ibu guru mengingatkannya pasti secara umum ya. Karena kita siswanya kan kalau yang dekat dengan saya secara pribadi tidak banyak karena memang itu tadi kedekatan kami membina karena membina. Kalau memang mengajar yang dekat memang guru BK saat itu. Guru BK saya itu memang siapa itu Pak Busri, semoga Busri melihat itu saya Busri itu memang saya memang sering tanya ke Busri dan Busri juga sering menanyai ke saya. Mas Ana, minta saya Mas, iya Mas, kuliahnya bagaimana, Mas Najib bagaimana, dan itu diarahkan walaupun beliau mungkin di BK saya pun di kelas 12 setelah itu pun masih di kelas. Kalau wali kelas Pak Sulis dulu jadi wali kelas saya kelas Pak Rudi kelas 10 wali kelas saya kelas 11 dulu wali kelasnya siapa ya lupa, mungkin Pak Sulis juga ya dua kali wali kelas Pak Sulis. Itu juga menyenangkan dan nasihat-nasihat yang diberikan secara umum, tidak spesifik ke saya. Tapi kalau yang ke saya pribadi, ya yang dekat-dekat saja. Karena memang dulu saya yang bahas Pak Aris, saya itu tidak kelihatan hitam kecil. Mau di kasat mata juga tidak kelihatan, memang nggak kelihatan. Kelihatannya gitu. Gitu. Mungkin itu nasihatnya. Kalau nasihat yang paling saya ingat memang dari tadi masalah kuliah, masalah masa depan itu memang yang masih saya ingat. Saya. Nah, tapi kan Pak Aris semua menceritakan juga sebagai pembina pramuka. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau bisa Pak Aris kecebur di dunia kepramukaan? Ya itu sebenarnya saya dijebak waktu itu. Jadi saya itu hanya pembina pendamping. Waktu itu kabudetnya itu Pak Wargono. Nih tadi Pak Wargono. Jadi beliau sudah lama pegang di kepramukaan dan beliau merasa sudah saatnya ada regenerasi. Ya suatu ketika ada satu event, satu momen saya disuruh ngisi. Nah, ketika saya ngisi itu beliau kalau nggak salah ada Bu Sri, ada Pak Suardono, ada Mbak Dia Almarhum, ya Pak Karyadi, ya, itu duding begitu. Saya pikir ya fine-fine aja, tak reaksi. Ya. Nah ternyata itu diincar untuk menjadi pengganti Pak Suardono. Jadi beliau bertiga untuk komentar, nah ini keren, ini bagus ini. Nah, ternyata malah tahun pembagian tugas tahun berikutnya saya jadi kabudek waktu itu. Ya, saya kaget waktu itu, kok kenapa nggak membina dulu, tapi tiba-tiba jadi kabudek. Waktu itu saya memang masih CPNS, pegawai PNS baru karena 2005 saya di sini. Kebetulan itu saya dampingi Pak Suardono dan teman-teman itu sudah lama juga, sekitar 8 tahun. Jadi 2013, 2014, 2015 saya jadi kabudek. Nah, di momen itu juga banyak peristiwa karena waktu itu saya didampingi Pak Yeri. Pak Yeri menyampaikan kalau logo untuk pramuka Angling Darmo Sudarmati kok agak aneh ya, agak pas. Termasuk yang kamu pakai saat ini logo Widya Bakti Negara. Lalu kami berembuk untuk mengganti itu semua. Di zamannya Pak sebelumnya itu ada Pak Di Suryaka. Nah itu kita buat satu tim untuk merubah itu. Jadi ada logo untuk SMA Widya Bakti Negara itu dibuat versi baru yang menurut saya ini versi paling keren seluruh Kabupaten Pati. Termasuk kemudian emblem untuk Angling Darmo, emblem untuk Sudarmati juga semua pada waktu saya menjadi kabudek dengan bantuan Pak Yeri waktu itu gambarnya masih manual karena belum ada alat-alat untuk menggambar itu. Beliau masih
umpamanya ngene piye om, sesuaikan lanang Ayu Darmo ya mahkotanya agak seperti orang laki-laki, kemudian kalau Setiawati ya mahkotanya seperti perempuan, ada burung belimbis apa segala macam, semua ada artinya di situ. Nah, saya masuk di situ, kebetulan ada momen saya jadi Buddha, maka dengan mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu kepramukaan yang sudah menciptakan emblem-emblem itu, kita berubah untuk membuat emblem yang baru, nama yang baru yang lebih berkarakter terhadap nama Ayu Darmo Setiawati. Saya pernah menjadi Buddha itu 3 tahun, dari 13, 14, 15, ini termasuk angkatan 14, 2014 di bawah saya, waktu itu juga kedekatan kami cukup dekat seperti luar biasa, termasuk angkatan pertama anak Papua, angkatannya Bangkala itu ya, di tahun terakhir saya menjadi Buddha. Itu kita jadi ini, itu momen-momen yang indah, karena sejak kita ditarik ke provinsi, semua aturan regulasi berubah tentang pramuka. Jadi kepramukaan pada waktu itu sampai 2016 itu kegiatannya luar biasa padat, luar biasa meriah, sangat bermanfaat. Anak-anak didikan kami semuanya anak-anak yang bertanggung jawab, komitmen yang luar biasa terhadap mencintai sekolah, mencintai bangsa dan negara dan seterusnya. Pokoknya Trisatya Dasar Dharma itu benar-benar istilahnya terpatri dalam kehidupan angkatan itu, termasuk dukungan finansialnya luar biasa. Dukungan finansial luar biasa, betul, karena waktu itu masih bisa mendapat bantuan dari OSIS, masih bisa dapat bantuan dari orang tua, masih bisa mengikutkan gunung kepramukaan. Setiap latihan pramuka diulang Rp1.000, masukkan di gunung. Bisa bayangkan kalau sekitar 500 anak setiap minggu hari Jumat ya, itu bisa terkumpul segitu, sehingga keuangannya memang betul kegiatan tetap akan berkaitan dengan kehidupan. Makanya support dukungan dari berbagai pihak itu akan mempengaruhi kualitas kegiatan. Ya kalau saat ini seperti ini ya karena memang regulasinya seperti itu ya mau nggak mau harus kita ikuti. Nah sekarang bagaimana supaya pramuka di SMA Negeri 1 ini dengan segala kondisi yang banyak dikepilih dari sisi lain-lain, bukan support pendanaan finansial apa segala macam, regulasi yang berbeda, tetap masih bisa berperan, tetap masih bisa memilah-milah bagaimana caranya supaya jiwa-jiwa kepramukaan itu tetap tumbuh di Indonesia. Ya pokoknya uang naik kecepet, piye caranya? Nah gitu ya. Kalau misalnya kita di ruangan ini, jendela semua terkunci dari luar, pintu semua terkunci dari luar, gimana cara kita untuk keluar? Kita pasti akan berpikir gimana caranya, jebol atap ini keluar, itu solusi. Jadi ketika kamu terjepit, kamu akan kreatif. Ketika semua fasilitas kamu miliki, kamu hanya sekedar menikmatinya saja. Wah ini buat hari ini. Ya begitu kurang lebih sejarah saya menjadi Buddha selama 3 tahun, kemudian saya berhenti waktu itu, dilanjutkan pramuka, dilanjutkan Dianto, kemudian dilanjutkan Uli pernah, kemudian Pak Arif. Ya itu memang generasi, karena saya sudah semakin tua ya. Masa harus menjadi di lapangan. Nah, sekali-sekali kan menjadi jalan pembinaan seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu. Masih iya Pak, berkaitan lagi tentang pramuka ini diceritakan ya Pak, kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakan, kegiatan-kegiatan momen-momen yang memang masih diingat sampai sekarang dari Pak Aris dan juga Pak Anand tentang kepramukaan itu apa saja? Ya intinya banyak kenangan yang muncul di situ, bertemu dengan adik-adik, bertemu dengan pihak-pihak luar, orang ketiga, bagaimana kita ditantang oleh orang tua karena tidak puas oleh keadaan ketika kita melakukan kegiatan, bagaimana kita menghadapi masyarakat di mana tempat kita melakukan kegiatan, bagaimana kita diganggu oleh makhluk-makhluk tertentu di luar nalar ya. Ya, ya, kalau kamu berada di lapangan, semua bisa terjadi. Jadi bisa berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, itu sudah syukur luar biasa.
Jadi kalau sudah sampai di lapangan kok hujan kita, kok masyarakat ada yang menolak kita, kok masyarakat ada yang ganggu anak muda yang ganggu terusui, ada makhluk-makhluk tertentu yang terusui mengumpulkan katakanlah kesurupan apa segala macam bisa. Itu tantangan luar biasa. Dan mohon maaf yang terjadi di lapangan tidak pernah untung secara finansial, selalu rugi, selalu tombol. Makanya jangan memaidan, ya bahasa Indonesia bahasa memaidan, memaidi, nah, ya. Jangan mengkomplain, jangan mengkritik berlebihan terhadap mereka yang mau bekerja di lapangan. Supportlah mereka, dukung mereka, berikan apresiasi yang terbaik. Malam-malam didatangin karena jajan di kiri, orang sanggup jajan di kiri itu aja sudah luar biasa dia di sana. Kayak itu ada senior, Pak siapa, Bu siapa, Mbak siapa datang menjenguk saja itu sudah luar biasa buat orang-orang yang ada di lapangan. Kasih semua, nggak perlu kok. Nah, saya hari bisa semalam Pak, di malam pertama. Hari syukur saya malam kedua, saya malam ketiga. Cuma biasa. Itulah yang disebut sebagai perubahan. Ketika ada kegiatan di luar yang membutuhkan perhatian tanggung jawab dan kebiasaan, kesempatan di termasuk senior itu, yang alumni bukan hanya T1, T2, T3 yang ada di SMA, T4, T5, T4 sampah segalanya ada semua. Mereka berkunjung. Ketika kami ada kegiatan yang lain, angkatan kuliah di Semarang, Surabaya, kalau ada waktu pasti datang dan pakai seragam pramuka lengkap, nganter truk, sepeda motoran, sampai dimanapun kami melakukan kegiatan, mereka pasti datang. Suatu bentuk jiwa korsa, pedulian dan luar biasa itu sangat membanggakan, sangat istilahnya mendukung semua yang bekerja di lapangan, terasa terbuka. Jadi sekali lagi saya pesan pada siapapun, termasuk mohon maaf yang kalian mungkin dimarahi Bapak Ibu karena kalian terlalu aktif dalam kegiatan, jadi terima. Ya, itu yang akan membentuk kamu. Ya, ketika kamu ditekan oleh organisasi, ditekan oleh kegiatan, ditekan oleh kewajiban kamu sebagai pelajar di kelas, ditekan oleh guru mapel kamu, ini si Aldo ini kok nggak pernah ikut pelajaran, ini kemana ini orangnya? Ya, biji usaha rapatnya, duwe sekolah rapatnya, pinter kegiatan, itu reaksi kamu gimana? Nah itu PR buat kalian. Jadi jangan sampai banyak kegiatan kamu itu melalaikan tugas utama kamu. Bukan sesuatu ya, kosong. Mana orang kosong, aja sekolah. Orang sekolah ya kosong. Betul. Kan begitu. Ya itu tentang sedikit. Sebelumnya itu tadi cerita pengalaman saya masuk dari kebiasaan. Iya. Ya, betul itu pengalaman kami. Bukan bermaksud sekarang bukan bermaksud mengkritik pihak apapun tidak. Ini disclaimer. Kita nggak membicarakan pengalaman kita. Betul Pak. Kan juga pramuka zaman dulu sekarang juga gitu. Apalagi regulasi sekarang kan pramuka 1 bulan pramuka tidak wajib. Baik teman-teman semuanya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa dari beliau-beliau, Bapak Aris dan juga Bapak Ana, yang punya pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita ambil, bisa kita maknai sendiri tentang bagaimana perjuangan beliau-beliau dulu. Walaupun ya terkadang memang kita itu akan ada tantangan tersendiri untuk menghadapi segala masalah yang ada di hadapan kita. Tapi meskipun banyak sekali masalah yang kamu hadapi, kita harus selalu bisa mencari solusinya. Dan tadi yang dikatakan Pak Ana dan Pak Aris, tugas kita sebagai seorang siswa tentunya kita harus tetap belajar. Dan ketika nanti kita lulus, ketika kita menjadi apapun itu di luar sana, kita harus selalu ingat dengan guru kita, baik yang ada di TK, SD, SMP, hingga SMA. Karena tidak ada mantan guru, tidak ada mantan orang tua, yang ada hanyalah mantan pacar. Iya, untuk ya. Baik, seperti itu teman-teman semua, podcast kita hari ini
Terima kasih Pak Anang, terima kasih Pak Aris, Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat datang di podcast kami hari ini. Semoga Pak Aris dan Pak Anang senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Pak Aris, Pak Anang, terima kasih sudah datang. Terima kasih teman-teman semua yang menonton podcast kita hari ini. Saya Raihan Firdaus Dan saya Dita Ayu Tiffany serta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ana. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Mbak Dita.